Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan membahas tindak pidana hak asasi manusia. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Lega Saputra, yang kedua Taruna Bagus Pramana, ketiga Devi Ramadayanti, saya sendiri, yang keempat Resya Nanda Dewi Utami, yang kelima Delia Rahmanovita, dan yang keenam Muhammad Arfin Wihanusa. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Resya. Kepada Saudari Resya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yuridis sumatif yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari Staff Barfet. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Menurut Wirjono Projodikoro bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam 3 bidang, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Pengaturan mengenai hukum pidana tidak hanya terbatas pada KUHP, melainkan ada juga tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, atau disebut juga dengan tindak pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang diatur di luar KUHP, di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki ketentuan-ketentuan acara pidana seperti KUHP militer, pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang lainnya. Di Indonesia sendiri sampai saat ini telah terjadi lebih dari 5.000 kasus tindak pidana khusus, salah satunya yaitu tindak pidana khusus mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Next. Rumusan masalah. Permasalahan yang dapat dibahas dalam proposal penelitian ini antara lain yang pertama, apa yang dimaksud dengan tindak pidana di luar KUHP. Dua, bagaimana sejarah dari hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaturan tindak pidana hak asasi manusia di Indonesia. Yang keempat, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana hak asasi manusia di Indonesia. Next. Untuk tujuan presentasi ini, untuk tujuan penulisan, yang pertama, untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai tindak pidana di luar KUHP. Yang kedua, untuk mengetahui sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaturan tindak pidana hak asasi manusia di Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana hak asasi manusia di Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya pengertian tindak pidana di luar KUHP. Tindak pidana di luar KUHP memiliki sebutan lain atau istilah lain, yaitu tindak pidana khusus. Adapun faktor yang membuat tindak pidana di luar KUHP disebut sebagai tindak pidana khusus, yaitu karena tindak pidana di luar KUHP merupakan tindak pidana khusus yang berada di luar hukum pidana umum, yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu. Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasikan atau mengelompokkan hukum pidana ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama hukum pidana umum dan pidana khusus. Gerbang dapat dimungkinkannya dibuat peraturan mengenai pemidanaan selain yang diatur di dalam KUHP adalah berdasarkan rumusan pada pasal 103 KUHP yang berbunyi bahwa bab 1 sampai bab 8 KUHP akan berlaku juga tindakan peraturan-peraturan hukum pidana lainnya, kecuali ketentuan lain yang menyatakan lain. Jadi, hukum pidana khusus itu adalah hukum pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana seperti KUHP militer, pemberantasan tindak pidana korupsi, dan lainnya. Next. Adapun beberapa tindak pidana khusus yang diatur tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan khusus acara pidana, yaitu ada 7. Yang pertama, tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana. Yang kedua, tindak pidana korupsi. Yang ketiga, tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang keempat, tindak pidana terorisme. Yang kelima, tindak pidana psikotropika.
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikoterapika, yang keenam tindak pidana narkotika, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang keenam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE, dan yang terakhir tindak pidana hak asasi manusia. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Delia. Saudari Delia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi. Salah satunya Pergerakan Nasional Budi Utomo tahun 1908. Terkemuka adalah mengenai hak atas kemerdekaan. Dalam hal ini, hak sebagai bangsa merdeka yang bebas menentukan nasib sendiri atau the right of self-determination. Selain itu, HAM di bidang sipil seperti hak bebas dari diskriminasi, hak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Yang kedua, periode setelah kemerdekaan, tahun 1945 sampai dengan sekarang. 5 sampai 1950. Pada pemikiran HAM pada periode ini, menekankan wacana untuk merdeka atau self-determination, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini dikenal dengan periode parlementer. Pada periode ini HAM mengalami pasang. Semua partai dengan pandangan ideologis yang berbeda-beda sepakat bahwa HAM harus dimasukkan ke dalam bab khusus yang mempunyai kedudukan sentral dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Next. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, di bawah naungan demokrasi terpimpin, pemikiran tentang HAM dihadapkan pada restriksi atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan, sehingga mengalami kemunduran atau setback. Yang keempat, periode 1966 sampai 1998. Periode ini dikenal sebagai Orde Baru. Pada periode ini, HAM tidak dilindungi. Berbagai produk hukum yang dikeluarkan pada periode ini, yang umumnya bersifat restriktif terhadap HAM. Dan yang terakhir adalah periode 1998 sampai dengan sekarang. Era ini merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM. Perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan, seperti adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, serta lahirnya TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia guna menjamin penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arvin. Silakan. Baik, mohon maaf, saya ulangi. Saya akan membacakan bagian pengaturan tindak pidana hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia memiliki kemajuan dalam penjaminan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini dapat kita jumpai dengan banyaknya produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Berikut aturan-aturan yang ada di Indonesia. Yang pertama, pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi NKRI khususnya setelah amandemen merupakan konstitusi yang memiliki bentuk komitmen konstitusional pada penegakan hukum dan hak asasi manusia. Dapat dibuktikan dengan adanya bab khusus yang memuat aturan tentang
hak asasi manusia di Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, yaitu pada bab 10 yang terdiri dari 10 pasal, dimulai dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Lalu ada pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, lalu ada di pasal 1 ayat 6, lalu berdasarkan pasal 1 nomor 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lalu ada juga di pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan ada di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 khusus untuk pengadilan hak asasi manusia. Lalu dalam undang-undang di Indonesia, pelanggaran HAM yang berat dikelompokkan sebagai yang pertama yaitu kejahatan genosida, yaitu pada pasal 8, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan membunuh anggota kelompok, mengakibatkan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, dan lain-lain. Lalu yang B, ada kejahatan terhadap kemanusiaan yang berada di pasal 9, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, beberapa diantaranya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan lain-lain. Dan aturan pemidanaannya diatur pada pasal 36 sampai 42. Lalu selanjutnya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini merupakan produk hukum yang mencabut ketentuan pasal 8, 9, dan 36 sampai pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pasal yang mengatur tindak pidana terhadap HAM yakni pada pasal 598 dan 599. Disebutkan pada pasal 598 yaitu hukumannya dipidana karena genosida setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau musnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama, atau kepercayaan dengan cara yang A, membunuh anggota kelompok, yang B, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok, lalu menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh maupun sebagian, lalu memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak dari kelompok ke kelompok lain dengan hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Lalu pada pasal 599, dipidana karena tindak pidana terhadap kemanusiaan. Setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil berupa A, pembunuhan, pemusnahan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional, atau kejahatan apartheid dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Lalu perbudakan, penyiksaan, atau perbuatan tidak manusiawi lainnya yang sama sifatnya yang ditujukan untuk menimbulkan penderitaan yang berat atau luka yang serius pada tubuh atau kesehatan fisik dan mental, dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Yang C, persekusi terhadap kelompok atau perkumpulan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, kepercayaan, jenis kelamin, atau persekusi dengan alasan diskriminatif lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum 12 internasional dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Atau D, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang secara paksa dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Lega. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana HAM di Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1959 tentang HAM mengamanatkan pembentukan pengadilan HAM. Amanat ini tercantum dalam rumusan pasal 114. Dalam rumusan pasal 104. Pelanggaran HAM yang berat dalam pasal 104 adalah pembunuhan massal, genocide, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Berkenaan dengan pengadilan yang berwenang, yaitu meliputi 4 lingkungan pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Pengadilan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Next. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memiliki lingkup kewenangan sebagai berikut. 1. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang termasuk pelanggaran HAM. 2. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pengadilan HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Ketiga, pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Keempat, pelanggaran HAM yang berat meliputi A. Kejahatan genosida, B. Kejahatan terhadap ketentuan pidana untuk HAM berat dapat dikelompokkan, yang B itu adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan terhadap ketentuan pidana untuk HAM berat dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok. Selanjutnya, beberapa aturan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu Undang-Undang Pengadilan HAM tersebut telah dicabut sebagian dengan berlakunya KUHP baru, yakni ada pasal 8, pasal 9, dan pasal 36 sampai pasal 40. Next. Terdapat keistimewaan tersendiri pada pengadilan HAM di Indonesia. Pengadilan HAM Indonesia menganut asas retroaktif, yaitu mengadili pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Hal ini dimungkinkan dengan usul Dewan Perwakilan Rakyat dan keputusan Presiden. Pengadilan HAM yang retroaktif ini dinamakan Pengadilan HAM ad hoc. Komnas HAM merupakan lembaga yang terlibat aktif dalam penanganan tindak pidana atau pelanggaran HAM di Indonesia. Komnas HAM mempunyai tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi terciptanya penegakan HAM di Indonesia, tidak terlepas dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM. Untuk mencapai tujuannya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM sesuai dengan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Next. Salah satu contoh tindak pidana atau pelanggaran yang pernah ditegakkan di Indonesia adalah perkara pelanggaran berat HAM di Timur Timur. Pengadilan HAM ad hoc untuk perkara pelanggaran HAM di Timur Timur dibentuk berdasarkan Kepres nomor 53/2001 dan Kepres nomor 96/2001. Kepres nomor 96 tahun 2001 dan yurisdiksi ditetapkan menjadi 3 wilayah, yaitu Lekuika, Dili, dan Suai antara bulan April dan September 1999. Konsekuensi dari Kepres tersebut, tidak semua kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Timur Timur dapat diungkap, termasuk para pelakunya. Berdasarkan seluruh perkara yang telah diputus, yaitu 12 perkara majelis hakim menyatakan telah terjadi pelanggaran berat HAM, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan yang diatur pada pasal 9 huruf A dan penganiayaan yang diatur pada pasal 9 huruf H, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pada akhirnya proses peradilan terhadap pelanggaran berat HAM di Timur Timur, putusan kasasi Mahkamah Agung membebaskan 5 terdakwa. Di antaranya adalah mantan Kepala Kepolisian Daerah Timur Timur Timbul Silaen,
Letkol Asep Kuswani, Komandan Kodim 1638 Likwisa, Leoneto Martins, Bupati Likwisa, dan Gubernur Timur Timur Abilio Suarez, dan hanya satu orang yang divonis bersalah dengan masa hukuman 10 tahun berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 2006. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Taruna. Baik, mengenai pemaparan yang sudah disampaikan, kami memberikan kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Dasar hukum hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam sejarahnya, hak asasi manusia mulai berkembang saat periode setelah kemerdekaan, lebih tepatnya pada tahun 1998 hingga sekarang, sehingga pelaksanaan HAM di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia mengandung asas retroaktif, yaitu mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan hak asasi manusia yang retroaktif ini dinamakan pengadilan hak asasi manusia ad hoc. Selain itu, terdapat lembaga yang turut aktif dalam penegakan HAM di Indonesia, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau lebih disingkat Komnas HAM. Salah satu contoh tindak pidana atau pelanggaran yang pernah ditegakkan di Indonesia adalah perkara pelanggaran berat HAM di Timur Timur. Pengadilan HAM ad hoc untuk perkara pelanggaran berat HAM di Timur Timur yang dibentuk berdasarkan Kepres nomor 53 garis miring 2001 dan Kepres nomor 96 garis miring 2001. Baik, selanjutnya mengenai saran, kelompok kami memberikan saran, pada saat ini Indonesia sendiri masih belum efektif dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi karena kepada korban pelanggaran HAM. Dengan dibentuknya pengadilan HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini, mengenai pengadilan hak asasi manusia, di Indonesia sendiri diharapkan agar pemerintah dapat lebih efektif dalam mengadili tindak pidana HAM yang seringkali terjadi di Indonesia. Pemerintah diharapkan tidak pandang bulu dalam menghukum pelaku pelanggaran HAM di Indonesia. Pemerintah juga harus dapat menindak tegas para pelaku pelanggaran hak asasi manusia agar para pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya dan merasa jera dengan perbuatannya tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang tindak pidana hak asasi manusia. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.